Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak keberkahan dalam hidupnya. Salah satu di antaranya, Silah ibnu Asyam al-Adawi memiliki istri ahli ibadah dan seorang putra yang pemberani. Menjadi suatu kebanggaan kala itu di kalangan umat Islam jika memiliki putra berani berperang melawan musuh Allah. Bahkan seperti diriwayatkan dalam At-Tarikhul Kabir, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nyata terhadap Silah ibnu Asyam al-Adawi. Dia lolos dari terkaman singa tanpa menghindar sedikit pun dari singa itu. Bahkan dia tetap khusyuk menjalankan sholatnya sampai selesai. Singa itu seakan tunduk melihat Silah sholat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, singa itu pergi menjauh dari tempat sholat Silah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Kata khasyi'in dalam ayat ini merupakan bentuk jamak dari kata khasyi, yang berarti orang yang merendahkan diri, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan diam dan pasrah. Qatadah berkata, khusyuk di dalam hati maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan memasrahkan diri sepenuhnya. Karena kepasrahan dalam sholat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Silah ibnu Asyam al-Adawi dari binatang buas yang hendak menerkamnya. Senada seperti diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan disebutkan di antaranya seseorang yang berzikir ingat kepada Allah dalam kesendirian kesunyian, kemudian air matanya mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Kisah Silah khusyuk dalam menjalankan sholat meski di depannya ada singa itu dikisahkan Ja'far ibnu Zaid, salah satu pemimpin kelompok perang. Ja'far mengisahkan seperti ditulis dalam At-Tarikhul Kabir, ketika itu dia bersama pasukan lainnya keluar bersama salah satu dari pasukan muslim dalam sebuah perang ke kota Kabul. Ibu kota Afghanistan terletak di dekat sungai Kabul, dengan harapan Allah akan memberikan kemenangan kepada kami. Dan ada Silah ibnu Asyam berada di tengah pasukan kita. Katanya, ketika malam telah menutupkan tirainya dan para mujahid itu berada di tengah perjalanan dan para pasukan menurunkan bekalnya untuk menyantap makanannya lalu menunaikan sholat isya. Mereka kemudian pergi menuju ke kendaraannya masing-masing untuk beristirahat. Dan itu juga yang dilakukan Silah ibnu Asyam. Dia pergi menuju ke kendaraannya sebagaimana mereka pergi. Ia lalu meletakkan pinggangnya untuk tidur sebagaimana yang mereka lakukan, ujarnya. Melihat hal demikian, Ja'far lantas berkata dalam hati, di manakah yang orang-orang riwayatkan tentang sholatnya Silah ibnu Asyam yang katanya ahli ibadahnya, dan karena sholat malamnya hingga kakinya bengkak. Untuk itu Ja'far berjanji akan menunggunya malam ini hingga dia benar-benar melihat apa yang dikatakan kebanyakan orang tentang kekhusyuan sholat Silah ibnu Asyam al-Adawiyah. Namun tidak lama setelah para prajurit terlelap dalam tidurnya, hingga dirinya benar-benar melihatnya bangun dari tidurnya dan berjalan menjauh dari perkemahan, bersembunyi dengan gelapnya malam dan masuk ke dalam hutan yang lebat dengan pepohonannya yang tinggi dan rumput liar. Seakan-akan belum pernah dijamah sejak waktu yang lama. Melihat itu aku berjalan mengikutinya, kata Ja'far. Sesampainya Silah di tempat yang kosong, ia mencari arah kiblat dan menghadap kepadanya. Ia bertakbir untuk sholat dan ia tenggelam di dalamnya. Aku melihatnya dari kejauhan, aku melihatnya berwajah berserah dan anggota badan serta jiwanya tenang. Seakan-akan ia menemukan seorang teman dalam kesepian, menemukan kedekatan dalam jauh dan cahaya yang menerangi dalam gelap. Kata Ja'far yang mengintip di semak-semak belukar. Namun ketika Ja'far sedang memperhatikan gerak-gerik salat al-Adawi, tiba-tiba muncul di hadapan mereka seekor singa dari sebelah timur hutan. Melihat singa sedang mengendap-endap di hadapannya mengarah kepada al-Adawi, Ja'far kaget, merasa takut kalau singa itu akan memangsa mereka berdua.
Seketika itu juga Ja'far langsung terperanjat pada sebatang pohon yang tinggi untuk melindunginya dari serangan singa. Ja'far masih melihat singa tersebut terus mendekati Silah ibnu Asyam. Sementara Silah masih menikmati sholatnya yang penuh kekhusyuan. Dia seakan tidak menghiraukan singa yang jaraknya tinggal beberapa langkah lagi. Dan demi Allah, Silah tidak menoleh kepada singa itu. Dia tidak mempedulikan singa yang sedang ada di hadapannya, kata Ja'far. Ketika mata singa sudah menatap dalam-dalam Silah ibnu Asyam, Ja'far mengira ketika sujud pasti Silah ibnu Asyam diterkam singa yang terlihat lapar itu. Namun dugaan itu salah. Ketika Silah bangkit dari sujudnya dan duduk, singa itu berdiri di hadapannya seakan-akan memperhatikannya. Ketika ia salam dari sholatnya, dia memegang singa itu dengan tenang dan berkata, dan bibirnya mengucapkan yang tidak aku dengar. Dan tiba-tiba saja singa tersebut berpaling darinya dengan tenang dan kembali ke tempat semula. Di saat fajar telah terbit, dia bangkit untuk menunaikan sholat fardu dan kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar menyelamatkan aku dari neraka. Apakah seorang hamba yang berbuat salah seperti aku ini berani untuk memohon surga kepadamu?" Dia terus saja mengulang-ulangnya hingga dia menangis dan membuatku ikut menangis. Kemudian dia kembali ke pasukannya tanpa ada seorang pun yang tahu. Tampak di mata orang-orang seakan-akan ia baru bangun dari tidur di kasur. Sedangkan aku kembali dari mengikutinya, aku merasa lelah dari begadang malam. Badanku menjadi penat ditambah ketakutan terhadap singa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.